Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatunisa Adiati, NIM G141600055, akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Identifikasi Faktor-faktor yang Memengaruhi Angka Kematian Anak Menggunakan Regresi Logistik Biner di bawah bimbingan Ibu Cici Suhaini MSI dan Ibu Dr. Randa Itasia Dina Sulfianti MSI. Pertama-tama saya akan menyampaikan latar belakang penelitian ini dilakukan. Angka kematian anak merupakan salah satu faktor penentu angka harapan hidup dan indikator kualitas hidup suatu masyarakat. Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, masih tingginya angka kematian anak di berbagai negara menjadi fokus PBB bersama 189 perwakilan negara, termasuk Indonesia, menyepakati Millennium Development Goals atau MDGs pada bulan September tahun 2000 dan berlaku hingga tahun 2015. MDGs terfokus pada pembangunan dan penanganan kemiskinan. Salah satu tujuannya adalah mengurangi 2/3 tingkat kematian anak. Maka target untuk Indonesia, angka kematian anak tidak melebihi 32 kematian per 1000 kelahiran pada tahun 2015. Namun, pada tahun 2012, hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia menyatakan angka kematian anak di Indonesia masih berada pada angka 40 kematian per 1000 kelahiran. Sehingga saat evaluasi MDGs pada tahun 2015, Indonesia dianggap belum memenuhi target. Selanjutnya, pada tanggal 21 Oktober 2015, PBB menetapkan Sustainable Development Goals atau SDGs yang merupakan kelanjutan dari MDGs yang sudah tidak berlaku. Beberapa target MDGs masih terus dilanjutkan. Salah satunya adalah penurunan angka kematian anak yang diharapkan tidak melebihi 25 kematian per 1000 kelahiran pada tahun 2030 nanti. Untuk mencapai target SDGs diperlukan adanya program yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan adanya informasi mengenai faktor apa saja yang berpengaruh pada angka kematian anak. Sebagai salah satu negara yang menyepakati SDGs, negara Indonesia memerlukan suatu indikator untuk mengukur ketercapaian target yang telah disepakati. Survei demografi dan kesehatan Indonesia dianggap memiliki data paling memadai karena menyediakan gambaran mengenai kependudukan, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan kesehatan ibu dan anak. Namun pada penelitian ini, saya hanya akan mengambil beberapa peubah dari hasil survei tersebut. Peubah yang akan saya gunakan berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Laksana dan Syafiq pada tahun 2014, yaitu mengenai faktor yang berpengaruh pada kematian anak adalah daerah tempat tinggal dan mendapatkan pertolongan persalinan atau tidak. Dan berdasarkan penelitian Yunita et al. Pada tahun 2014 mengenai faktor yang berpengaruh pada angka kematian anak adalah pendidikan ibu dan pendapatan keluarga. Data yang akan saya gunakan adalah hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia tahun 2017 dengan peubah respon keterangan anak meninggal atau tidak, sehingga digunakan metode regresi logistik untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh. Namun, terdapat ketidakseimbangan antara jumlah anak yang meninggal dan yang hidup, sehingga diperlukan adanya penanganan data tidak seimbang. Pada penelitian ini, saya akan menggunakan metode SMOTE. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi peubah yang berpengaruh terhadap angka kematian anak usia di bawah 5 tahun di Indonesia. Data yang digunakan adalah data hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional pada tahun 2017 dengan peubah respon merupakan keadaan anak meninggal atau hidup. Prosedur analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, dilakukan praproses data. Selanjutnya, melakukan eksplorasi data untuk mengetahui apakah data seimbang atau tidak. Dan pada penelitian ini, diketahui bahwa data tidak seimbang. Selanjutnya, membagi data menjadi data tren sebanyak 70% dan data tes sebanyak 30%.
Selanjutnya, membuat dua model regresi logistik. Yang pertama, tanpa adanya penanganan data tidak seimbang. Dan yang kedua, dilakukan setelah menerapkan metode SMOTE. Kemudian, kedua model dilakukan pengujian parameter, yaitu uji G dan uji WALT. Dan selanjutnya, dilakukan evaluasi model dengan menghitung nilai sensitivitas, spesifisitas, dan akurasi. Kemudian, kedua model diperbandingkan untuk memilih model terbaik dan akan diambil kesimpulan. Dari hasil eksplorasi data, berdasarkan grafik tersebut, persentase keadaan anak di bawah 5 tahun yang hidup lebih besar dibandingkan persentase anak yang meninggal. Hal ini menunjukkan bahwa data tidak seimbang. Selanjutnya, eksplorasi data pada peubah penjelas. Pada grafik pertama, dapat terlihat bahwa pada peubah pendidikan ibu, kategori tidak sekolah memiliki persentase anak meninggal yang lebih besar. Selanjutnya, pada grafik kedua, peubah ibu merokok atau tidak, kategori ibu merokok memiliki persentase anak meninggal yang lebih besar. Dan pada grafik ketiga, peubah ibu bisa membaca atau tidak, kategori ibu tidak bisa membaca memiliki persentase anak yang meninggal lebih besar. Dapat terlihat bahwa dari ketiga grafik tersebut, persentase anak yang meninggal pada setiap kategori peubah penjelas merupakan minoritas. Selanjutnya dilakukan pembuatan model regresi logistik tanpa penerapan SMOTE. Berdasarkan model yang dibentuk, didapatkan nilai uji G sebesar 61,991 dengan nilai P sebesar 0,00. Nilai P ini lebih kecil dibanding nilai alfa 0,05, sehingga dapat diketahui bahwa minimal ada satu peubah penjelas yang berpengaruh signifikan terhadap angka kematian anak. Selanjutnya, berdasarkan pengujian uji WALT, diketahui jika nilai P kategori sebuah peubah lebih kecil dibandingkan nilai alfa 0,05, maka peubah tersebut berpengaruh signifikan. Hasil uji WALT dapat diketahui pada slide selanjutnya. Selanjutnya, diketahui juga evaluasi model. Didapatkan nilai sensitivitas sebesar 0% dan spesifisitas sebesar 100%. Hal ini berarti tidak ada satupun amatan pada kategori meninggal yang berhasil diklasifikasikan secara benar. Berikut ini hasil pembuatan model regresi logistik tanpa penerapan SMOTE. Dapat terlihat nilai p-value dari setiap kategori peubah. Jika nilai p-value lebih kecil dibanding alfa 0,05 berarti peubah tersebut berpengaruh signifikan terhadap angka kematian anak. Selanjutnya dilakukan penanganan data tidak seimbang dengan metode Synthetic Minority Oversampling Technique atau SMOTE. Pada penelitian ini, saya menggunakan SMOTE dengan nilai K sebesar 5 dan persentase oversampling sebesar 2000. Dapat terlihat dari grafik, data awal minoritas sebesar 4% dan data mayoritas sebesar 96%. Dan setelah di SMOTE, data minoritas sebesar 41%, dan data mayoritas sebesar 59%. Selanjutnya dilakukan pembuatan model regresi logistik setelah penerapan SMOTE. Berdasarkan model yang dibentuk, didapatkan nilai uji G sebesar 3.300,65 dengan nilai P sebesar 0,00. Nilai P ini lebih kecil dibanding nilai alfa 0,05, sehingga dapat diketahui bahwa minimal ada satu peubah penjelas yang berpengaruh signifikan terhadap kematian anak. Berdasarkan uji WALT, diketahui jika nilai P kategori sebuah peubah lebih kecil dari nilai alfa 0,05, maka peubah tersebut berpengaruh signifikan. Hasil uji WALT dapat diketahui pada slide selanjutnya. Dan terlihat bahwa evaluasi model didapatkan nilai sensitivitas sebesar 23%, spesifisitas
83% dan akurasi 83%. Berikut ini hasil regresi logistik setelah penerapan SMOTE. Dapat terlihat nilai p-value dari setiap kategori peubah. Jika nilai p-value lebih kecil daripada alfa 0,05, maka peubah tersebut berpengaruh signifikan terhadap kematian anak. Selanjutnya, dilakukan pemilihan model terbaik dengan melihat nilai sensitivitas, spesifisitas, dan akurasi model sebelum SMOTE dan setelah SMOTE. Dapat terlihat bahwa nilai sensitivitas sebelum SMOTE sebesar 0% dan setelah SMOTE 23%. Sedangkan spesifisitas dari 100% menjadi 85% dan akurasi dari 96% menjadi 83%. Namun dapat terlihat di sensitivitas bahwa nilai sensitivitas meningkat dari 0% menjadi 23% menandakan bahwa kategori meninggal yang berhasil diklasifikasi secara benar meningkat sebesar 23%. Hal ini yang menyimpulkan bahwa model regresi logistik setelah SMOTE merupakan model yang lebih baik. Berikut ini adalah model regresi logistik yang terbentuk setelah penerapan SMOTE. Interpretasi model dapat diketahui berdasarkan nilai odds rasio setiap kategori peubah penjelas. Sebagai contoh, nilai odds rasio terbesar merupakan peubah ibu merokok atau tidak. Diketahui nilai odds rasio kategori ibu merokok sebesar 5,235, yang artinya bahwa ibu yang merokok memiliki kecenderungan 5,235 kali kematian anak dibandingkan dengan ibu yang tidak merokok. Simpulan dari penelitian ini adalah peubah yang memiliki keterkaitan atau pengaruh terhadap angka kematian anak usia di bawah 5 tahun di Indonesia adalah ibu merokok atau tidak, kategori merokok, pendidikan ibu, kategori tidak sekolah, dan kategori SD atau SMP, kemampuan ibu membaca, kategori tidak bisa membaca, status pekerjaan ibu, kategori bekerja, umur ibu saat melahirkan, kategori kurang dari 20 tahun dan 20-35 tahun, kekayaan keluarga kategori menengah dan menengah bawah, serta peubah kepemilikan asuransi kategori tidak memiliki asuransi. Berikut ini adalah tinjauan pustaka yang saya gunakan.